Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa Maria Matifah dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Pengertian nasionalisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Nasionalisme di Indonesia berkembang terutama setelah munculnya berbagai organisasi pergerakan. Organisasi pergerakan dimulai ketika Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908. Organisasi ini menyadarkan bangsa Indonesia terhadap penderitaan dan kemiskinan yang dari penindasan yang dilakukan penjajah Belanda. Pengaruh perluasan kekuasaan kolonial Barat. Kekuasaan kolonial Barat di Indonesia pada mulanya hanya ingin mendominasi perekonomian. Lama-kelamaan, kaum kolonial juga berusaha mendominasi secara politik. Tujuan penguasaan politik ini tentu berkaitan dengan kepentingan ekonomi mereka. Mereka tidak ingin kepentingan ekonominya diganggu oleh kebijakan penguasa atau politisi lokal. Penjajahan dan penindasan yang dilakukan penjajah selama beratus-ratus tahun itu menimbulkan kesadaran bangsa Indonesia. Mereka sadar bahwa perbaikan nasib bangsa Indonesia tidak akan datang dari kaum penjajah. Rakyat Indonesia sendirilah yang harus berjuang. Yang kedua, pengaruh pendidikan Barat. Awalnya, sekolah yang dibuka terbatas sampai tingkat rendah saja. Pada dasawarsa kedua abad ke-20, pemerintah Belanda pun membuka sekolah tingkat menengah. Sejak tahun 1920-an, dibuka sekolah tingkat tinggi. Pada masa itu, ada 4 kategori sekolah. Yang pertama, sekolah Eropa yang sepenuhnya memakai model sekolah negeri Belanda. Yang tipe kedua, sekolah bagi pribumi yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Tipe ketiga, sekolah bagi pribumi yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. Tipe keempat, sekolah yang sepenuhnya memakai sistem pribumi. Di samping sekolah-sekolah yang diselenggarakan pemerintah kolonial, ada pula sekolah-sekolah non-pemerintah seperti taman siswa, perguruan Muhammadiyah, madrasah Jamiat Khair, dan pendidikan untuk kaum perempuan yang dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini. Yang ketiga, pengaruh perkembangan pendidikan Islam. Salah satu organisasi yang menaruh perhatian besar terhadap hal ini adalah organisasi Muhammadiyah oleh KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Sekolah-sekolah yang didirikan organisasi Islam seperti Muhammadiyah bersifat modern namun masih bersifat Islami. C. Pihak-pihak yang berperan dalam proses terbentuknya kesadaran nasional. Yang pertama, peranan kaum terpelajar dan kaum profesional. Kaum terpelajar dan kaum profesional bergerak untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk beberapa organisasi kemerdekaan seperti Budi Utomo, Indisch Partij, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Melalui organisasi-organisasi tersebut, mereka dapat memupuk kebersamaan dan menyadarkan masyarakat di sekitarnya untuk bangkit dari keterbelakangan dan mencapai kebebasan. Organisasi Budi Utomo banyak bergerak pada bidang sosial, kebudayaan, ekonomi, dan pendidikan. Selanjutnya, mereka bergerak dalam bidang politik. Namun, Budi Utomo masih membatasi diri di wilayah Jawa dan Madura. Selain itu, keanggotaannya terbatas untuk kalangan priai dan pegawai pamong praja. Organisasi berikutnya adalah Indisch Partij. Organisasi ini didirikan di Bandung pada tahun 1912. Indisch Partij didirikan 3 serangka, yaitu E.F.E. Dosteker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Organisasi ini menjadi organisasi pertama yang secara tegas mencita-citakan India yang merdeka. Organisasi lainnya adalah Indonesia Virining atau Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini adalah sebuah organisasi pelajar-pelajar Hindia yang didirikan di Belanda. Organisasi ini secara tegas berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya muncul organisasi pergerakan yang menggunakan kata Indonesia dalam nama organisasinya, seperti Partai Nasional Indonesia atau Indonesia Study Club. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli dari kelas Panse. Hari ini saya akan menjelaskan materi hubungan antara organisasi pergerakan dengan tumbuhnya semangat kebangsaan. Latar belakang munculnya nasionalisme. Peranan pers. Dalam sejarah dunia, pers memegang peranan yang penting untuk mendorong mobilitas suatu masyarakat atau bangsa. Pers mampu mempengaruhi pendapat atau opini masyarakat untuk berpikir, berbuat, atau bertindak sesuai yang diharapkan. Perkembangan pers Indonesia telah dimulai pada abad ke-18. Pers Indonesia mengalami perkembangan yang pesat pada abad ke-19. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan infrastruktur seperti kereta api, telepon, telegram, pos, serta jalan raya.
Beberapa surat kabar yang sangat mempengaruhi munculnya kesadaran berbangsa di Indonesia adalah Bintang Hindia dan Medan Pijat. Bintang Hindia terbit pertama kali pada Juli 1902 dan disebut sebagai pembuka mata atau pelopor kesadaran berbangsa di Indonesia. Surat kabar ini banyak memuat berita atau tulisan yang menggambarkan kemajuan bangsa lain di luar Hindia Belanda atau Indonesia. Munculnya nasionalisme pertama kali disadari oleh kaum terpelajar dan profesional. Kaum terpelajar dan profesional adalah kelompok masyarakat Indonesia yang pertama kali menyadari dan memahami nasib buruk bangsanya. Selain berjuang untuk kemerdekaan bangsanya melalui berbagai organisasi, mereka menyadarkan rakyat untuk bersatu dalam melawan penjajah, guna mencapai Indonesia merdeka. Kedua pers juga berperan penting sebagai pihak yang membawa atau mentransferkan ide-ide kemerdekaan, sekaligus menjadi sarana terpenting dalam menyebarluaskan kesadaran nasional. Kemudian ada Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Organisasi pergerakan yang bersifat etnik kedaerahan. Yang pertama ada Jong Java. Awalnya bernama Trikoro Darmo, didirikan pada tahun 1915 yang berisi golongan Jawa, yaitu Sunda, Jawa, dan Madura, dipimpin oleh Sukiman Wirjo Sanjojo. Yang kedua ada Jong Sumatranen, berdiri tanggal 9 Desember 1917, dengan tujuan memperkokoh ikatan pemuda pelajar Sumatera dan memperkokoh sikap saling menghargai. Kemudian ada organisasi yang bersifat keagamaan. Yang pertama ada Serikat Dagang Islam. Pada tahun 1912, organisasi ini berubah nama menjadi Sarekat Islam atau disingkat menjadi SI. Pada perkembangannya, SI pecah menjadi dua, yaitu SI Merah dan SI Putih. SI Putih dipimpin oleh Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz. Dan SI Merah yang sosialis atau komunis dipimpin oleh Semaun dan Darsono. Kemudian SI berubah nama lagi menjadi Partai Serikat Islam atau disingkat PSI, dan berubah lagi untuk terakhir kalinya sebagai Partai Serikat Islam Indonesia atau PSSI pada tahun 1927. Yang kedua ada Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 dengan tujuan modernisasi disertai pemurnian agama Islam dari unsur-unsur non-muslim. Pemurnian ini dilakukan dengan pendirian sekolah yang modern namun masih bersifat Islami. Selain itu, Muhammadiyah juga mendirikan rumah sakit, rumah yatim piatu, dan rumah bersalin. Yang ketiga ada Nahdlatul Ulama atau NU. NU ini merupakan penentang dari modernisasi agama Islam yang dilakukan oleh Muhammadiyah. NU didirikan pada tahun 1926 yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tujuannya adalah mempertahankan kepentingan kaum muslim tradisional. Hal ini dilakukan dengan mendirikan sekolah Islam tradisional, pemeliharaan kaum fakir miskin, dan lain sebagainya. Organisasi pergerakan yang bersifat nasional. Pertama, Indesce Partij, didirikan di Bandung oleh 3 serangkai, yaitu EFE Dewisdekar, Dr. Cipto, dan RM Suwardi. Tujuan IP adalah mewujudkan Hindia yang merdeka. Cara-cara yang dipakai IP adalah mengembangkan dan memelihara nasionalisme Hindia, serta mengadakan unifikasi pengetahuan budaya, politik, sosial, dan ekonomi bagi seluruh rakyat Hindia. Kedua, Perhimpunan Indonesia. Tahun 1908, mahasiswa Hindia mendirikan perkumpulan yang mereka beri nama Indesce Variniging. Setelah Perang Dunia I berakhir, kesadaran nasional para anggota PI tentang hak bangsa Hindia untuk menentukan nasibnya sendiri semakin kuat. Ketiga, Partai Nasional Indonesia. IR Soekarto dengan sejumlah temannya mendirikan partai politik yang bernama Partai Nasional Indonesia. Tujuan pokoknya adalah mencapai Indonesia merdeka dan membebaskan para tahanan di Gul. Caranya memadukan semangat kebangsaan menjadi kekuatan nasional. Oleh karena itu, PNI bersifat non-kooperatif. Selanjutnya, Manifesto Politik 1925. Pada tahun 1925, Perhimpunan Indonesia yang dipimpin Muhammad Hatta
dan Ahmad Subarjo mengeluarkan suatu pernyataan politik yang kemudian dikenal dengan nama Manifesto Politik 1925. Menuntut Indonesia merdeka, wilayah Hindia Belanda adalah wilayah Indonesia yang merdeka, penolakan undang-undang kolonial, dan menuntut pemberlakuan hukum adat yang sudah ada di Indonesia sejak dahulu. Kedua, Kongres Pemuda. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan ini menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Yogyakarta. Kongres ini menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Puncak kebulatan tekad masyarakat Indonesia untuk menetap Indonesia sebagai identitas nasional terjadi pada 28 Oktober 1925 dalam Kongres Pemuda II di Jakarta. Organisasi kepemudaan mengeluarkan sebuah sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. 3. Kongres Perempuan. Kartini menulis keinginannya agar pendidikan yang sama diberikan kepada kaum wanita, agar wanita dapat ikut serta memajukan bangsanya. Surat Kartini ini dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Dewi Sartika merintis berdirinya Sekolah Istri, yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Rintisan yang dilakukan Kartini dan Dewi Sartika memiliki pengaruh luas. Selanjutnya, terbentuklah Organisasi Nasional Perempuan yang diberi nama Perserikatan Perempuan Indonesia. PPI mengadakan Kongres Perempuan Indonesia pertama pada 22 Desember 1928. Kongres ini dihadiri hampir 30 organisasi perempuan dari berbagai daerah. Selanjutnya, pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. A. Latar belakang Jepang menguasai Indonesia. Perkembangan modernisasi membuat Jepang membutuhkan daerah lain sebagai pasar dan pemasok bahan baku. Di sisi lain, kekuatan militer Jepang saat itu cukup besar, sehingga merasa mampu menguasai kawasan Asia. Jepang memulai imperialisme di Asia dengan menginvasi daerah Tiongkok seperti Semenanjung Laotsung, Pulau Taiwan, dan Korea. Invasi Jepang kemudian diarahkan menguasai daerah-daerah di Asia Tenggara dan Pasifik yang kaya sumber daya alam, termasuk Indonesia. Jepang menyerang Pearl Harbor, Hawaii, pangkalan armada Amerika Serikat pada 8 Desember 1941. Serangan ini menandai awal berkobarnya Perang Asia Pasifik yang menjadi bagian dari Perang Dunia II. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia dan menguasai Kalimantan, kemudian menyusul ke pusat-pusat kekuasaan Belanda di Sumatera dan Jawa. Belanda terpukul mundur hanya dalam kurun waktu 3 bulan. Pada tanggal 8 Maret 1942, di Kalijati, Subang, Jawa Barat, Belanda menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang yang dipimpin Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Selanjutnya adalah pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Pada 8 Desember 1942, Jepang menyerang pangkalan armada Amerika Serikat, yaitu Pearl Harbor. Serangan ini menandakan awal berkobarnya Perang Asia Pasifik yang menjadi bagian dari Perang Dunia Kedua. Lalu, Jepang melanjutkan menyerang wilayah Asia, termasuk Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia dan menguasai Kalimantan, menyusul dengan Sumatera dan Jawa. Lalu Belanda terpukul mundur pada tanggal 8 Maret 1942 dan Jepang menguasai Indonesia dengan mudah dan dalam waktu yang sangat singkat. Kedatangan Jepang disambut meriah dan gembira oleh bangsa Indonesia. Selain karena sudah memukul mundur Belanda, masyarakat Indonesia gembira dan menerima Jepang. Juga karena Jepang dapat menarik simpati masyarakat Indonesia. Mereka melakukan hal-hal sebagai berikut. Memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia, mengikut sertakan orang-orang Indonesia dalam organisasi resmi Jepang,
mengizinkan organisasi Majelis Islam A'la tetap berdiri, memperbolehkan bendera Indonesia berdiri di sebelah bendera Jepang, mengizinkan lagu Indonesia Raya untuk dinyanyikan, membebaskan para tokoh perjuangan, memberikan beasiswa bagi para pelajar, dan menyita semua harta peninggalan Belanda. Selain hal-hal yang dilakukan tadi, Jepang juga mendirikan gerakan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Lalu, karena dinilai tidak terlalu efektif, organisasi ini dibubarkan dan digantikan oleh organisasi putra. Lalu, digantikan lagi dengan organisasi Jawa Hokokai. Pendudukan Jepang di Indonesia sangat mempengaruhi berbagai aspek dari bidang kehidupan, yaitu bidang politik, ekonomi, militer, sosial, pendidikan, dan budaya. Yang pertama adalah bidang politik. Yang pertama dilakukan Jepang dalam bidang ini adalah melarang semua rapat, kegiatan, dan organisasi politik yang beredar. Hanya Jepanglah yang dapat berhak mengendalikan seluruh organisasi nasional Indonesia. Selain itu, Jepang juga menerapkan sistem autarki, yaitu daerah yang diharuskan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan perang. Dalam sistem ini, Jawa dibagi menjadi 17 daerah, Sumatera 3 daerah, dan Mensefu 3 daerah. Jepang juga membagi Indonesia menjadi 3 daerah pemilihan militer, yaitu daerah bagian tengah, barat, dan timur. Yang kedua adalah bidang ekonomi. Saat dijajah Jepang, kehidupan masyarakat menjadi sangat sengsara dan jauh dari kata enak. Tujuan Jepang adalah untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia untuk kepentingan perang dunia. Jepang lalu mengeluarkan surat keputusan untuk mengatur distribusi yang dibutuhkan untuk berperang, yaitu besi, tembaga, dan kuningan. Penanam padi juga diatur oleh Jepang. Petani di Jawa diharuskan untuk menanam padi dengan ketentuan seperti berikut. 1. Seluruh padi harus berada dalam pengawasan pemerintahan Jepang. Hanya pemerintahlah yang dapat mengumpulkan dan menyalurkan padi. Sumber daya manusia juga ikut diambil. Contohnya adalah masyarakat dijadikan tenaga kerja paksa atau yang lebih dikenal sebagai romusa. Lalu harga beras dan gabah ditentukan oleh pemerintah. Di bidang sosial, kehidupan masyarakat saat dijajah Jepang sangatlah sengsara dan mengalami kemunduran yang sangat pesat. Itu semua disebabkan karena eksploitasi yang dilakukan pemerintahan Jepang. Padi sebagai bahan konsumsi menjadi sangat berkurang. Efeknya adalah kelangkaan bahan pangan bagi Indonesia. Selain itu, kekurangan bahan pangan juga menyebabkan turunnya tingkat kesehatan dan meningkatnya angka kematian. Saking tragisnya, bahkan angka kematian bisa melebihi dan lebih tinggi dari angka kelahiran. Hal tersebut bertambah parah karena masyarakat yang menjadi romusa juga mengalami perlakuan yang jauh dari baik dan manusiawi dari tentara Jepang. Banyak yang meninggal secara mengenaskan. Di bidang pendidikan, penjajahan Jepang memperlihatkan gambaran yang lebih buruk dibandingkan dengan saat dijajah Belanda. Jumlah sekolah jauh menurun, sistem pengajaran dan struktur kurikulum ditujukan untuk kepentingan Perang Dunia Kedua. Pelajar diwajibkan untuk menghormati adat kebiasaan Jepang dan melakukan kerja bakti. Pelajar juga diwajibkan untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk keperluan perang, menanam bahan makanan, membersihkan asrama, memperbaiki jalan, dan mengikuti latihan jasmani dan kemiliteran. Pada masa ini, sekolah sangatlah mirip dengan sekolah militer, dan sekolah militer itu sangat keras. Pasti banyak dari murid di sana yang sakit karena kewalahan. Yang kelima adalah bidang budaya. Jepang mendirikan pusat kebudayaan bernama Keimin Bunkei Shisodo untuk menanamkan dan menyebarkan kesenian kebudayaan Jepang. Karya seniman yang dijaga ketat agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang dan tidak menjadi alat propaganda Jepang. Karya-karya yang bertentangan dengan kebijaksanaan dan kepentingan Jepang dilarang beredar. Bahkan sang pencipta akan dihukum, bisa dipenjara atau bahkan dieksekusi mati. Penduduk juga diwajibkan memasang bendera Jepang pada hari besar Jepang, mengumandangkan lagu kebangsaan Jepang, serta menggunakan sistem penanggalan atau kalender Jepang. Rakyat juga diharuskan merayakan hari lahir Kaisar Hirohito setiap tahun.
Bentuk-bentuk perlawanan terhadap penduduk Jepang ada banyak, ada 3. Yang pertama adalah kerjasama atau kooperatif. Bangsa Indonesia kerjasama dengan Jepang. Namun kerjasama dengan pemerintah Jepang hanyalah taktik agar para pejuang dapat duduk di lembaga-lembaga pemerintah untuk membela rakyat dari dalam. Yang kedua adalah menolak kerjasama atau non-kooperatif. Non-kooperatif ini gimana ya ngomongnya? Tidak sedikit pemimpin nasional yang menolak kerjasama dengan pemerintah Jepang. Mereka berjuang secara rahasia, tidak menjurus pada perlawanan bersenjata, namun bertujuan menggalang solidaritas dan menguatkan cita-cita perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga itu pemberontakan, perlawanan frontal atau langsung terhadap Jepang terjadi di berbagai daerah. Dan antara lain adalah Chotpling pada Aceh pada tanggal 10 November 1942, Sukamanah, Jawa Barat pada tanggal 25 Februari 1944, Pulau Bener dari Sindang, Jawa Barat pada bulan Mei 1944, dan Blitar, Jawa Timur pada 14 Februari 1945. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.